Berawal dari, ada seorang suami yang pergi keluar kerja untuk mencari nafkah keluar kota dan meninggalkan istrinya beserta anaknya dan bersama mertua. Bukannya menjaga istri dan juga cucunya, sang mertua malah merayu, menggoda lalu menanam singkongnya ke istri dari anaknya sendiri sampai basah. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Bayu. Bayu ini adalah sosok suami yang setia dan penuh tanggung jawab. Sebagai kepala keluarga, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Bayu bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan besar yang seringkali mengharuskannya bepergian keluar kota untuk urusan bisnis. Meski begitu, Bayu selalu memastikan agar istri tercintanya, Nisa, dan anak mereka, Safa, mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Suatu hari, Bayu mendapat kabar bahwa dia harus melakukan perjalanan keluar kota selama seminggu untuk mengurus proyek penting. Meski berat hati meninggalkan Nisa dan Safa, Bayu tidak punya pilihan lain. Dia mempercayai Nisa sepenuhnya karena selama ini mereka adalah pasangan yang harmonis dan saling mendukung. Kamu jaga diri baik-baik ya, Mas. Jangan terlalu capek kerja. Kami di sini baik-baik saja, ujar Nisa sambil tersenyum hangat, mencium tangan suaminya sebagai tanda hormat. Bayu balas tersenyum, mengusap lembut kepala istrinya. Iya, kamu juga jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa, jangan ragu hubungi aku. Setelah berpamitan, Bayu berangkat meninggalkan rumah dengan perasaan yakin bahwa keluarganya berada dalam kondisi aman dan damai. Hari-hari pertama Bayu di luar kota berjalan seperti biasa. Dia sering menelepon Nisa dan Safa untuk menanyakan kabar, memastikan bahwa semuanya berjalan lancar di rumah. Namun, di balik percakapan yang terdengar normal itu, ada perasaan yang mulai mengganggu hati Nisa. Mertua Nisa, Sugiono, yang tinggal tak jauh dari rumah mereka, sering datang untuk membantu menjaga Safa ketika Nisa butuh istirahat. Namun, tanpa disadari oleh Nisa, perhatian Sugiono semakin hari semakin intens. Semula, Sugiono hanya datang untuk membantu, namun lama-kelamaan dia sering berlama-lama di rumah mereka, bahkan saat Nisa tak membutuhkan bantuan. Pada suatu hari ketika Safa sedang tidur siang, Sugiono datang tanpa pemberitahuan. Nisa yang tengah bersantai di ruang tamu terkejut melihatnya masuk. Pak, ada apa? Kenapa datang ke rumah? Ada kebutuhan? Tanya Nisa sambil tersenyum kaku. Sugiono hanya tersenyum samar. Tidak, hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Bayu kan lagi keluar kota. Percakapan singkat itu berlalu begitu saja. Namun, hari demi hari, kedekatan antara Nisa dan Sugiono menjadi semakin tak wajar. Nisa mulai merasakan ada perhatian yang berbeda dari Sugiono, tapi ia tidak berani menolaknya secara terang-terangan. Hatinya mulai bimbang. Pada suatu malam, Sugiono datang lagi saat Safa sudah tidur. Nisa yang awalnya merasa canggung, mulai terbiasa dengan kehadiran mertuanya. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi, dan tanpa sadar obrolan mereka mulai mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi. Sugiono, dengan wajah yang terlihat lembut namun penuh dengan maksud terselubung, mulai menggoda Nisa dengan kata-kata yang merayu. Awalnya Nisa menolak, berusaha menjaga batasan antara mereka. Namun, entah bagaimana, malam itu ada kekosongan dalam hatinya yang tidak bisa dia jelaskan. Dia merasa lelah, kesepian, dan akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di balik pintu yang tertutup rapat, Nisa melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menyerah pada godaan yang diberikan Sugiono, mengkhianati suaminya yang sedang berada jauh di luar kota. Setelah peristiwa itu, perasaan bersalah langsung menghantam hatinya. Namun,
Segalanya sudah terlambat. Setelah malam itu, hidup Nisa tidak lagi sama. Rasa bersalah menghantuinya setiap hari. Setiap kali dia melihat wajah Safa yang polos, dia merasa malu dan hancur. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan yang telah dia ciptakan sendiri. Sugiono tetap datang ke rumah seperti biasa, tapi Nisa mulai menghindarinya. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri, namun dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Di sisi lain, Sugiono terus memanfaatkan kelemahan Nisa, membuatnya semakin terjerat dalam hubungan terlarang ini. Sementara itu, Bayu sama sekali tidak mencurigai apapun. Dia tetap menelepon setiap hari, mengucapkan kata-kata cinta dan memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Nisa hanya bisa menangis setiap kali mendengar suara suaminya. Dia ingin bercerita, ingin mengakhiri semuanya, namun rasa takut akan konsekuensi dari pengkhianatannya membuatnya bungkam. Setelah seminggu berlalu, Bayu akhirnya kembali ke rumah. Dia disambut dengan senyum hangat dari Nisa dan pelukan erat dari Safa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bayu merasakan ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan Nisa, tapi dia tidak tahu apa penyebabnya. "Kamu baik-baik saja, Nis?" tanya Bayu suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang tamu setelah Safa tertidur. Nisa hanya mengangguk, menghindari tatapan suaminya. Bayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya, tapi dia tidak ingin memaksanya untuk bicara. Dia berpikir mungkin ini hanya perasaan sementara akibat perpisahan mereka yang cukup lama. Namun, seiring berjalannya waktu, kecurigaan Bayu semakin besar. Dia mulai melihat perubahan dalam sikap Nisa yang semakin menjauh. Dia mencoba mencari tahu, namun Nisa tetap menutup diri. Pada suatu malam, Bayu pulang lebih awal dari pekerjaannya. Dia berharap bisa mengejutkan Nisa dan Safa, namun apa yang dia lihat di rumah membuat dunianya runtuh. Dia menemukan Nisa dan Sugiono dalam situasi yang tidak pantas. Bayu tidak bisa berkata apa-apa, hatinya hancur berkeping-keping. Nisa langsung menangis, memohon ampunan dari suaminya. Sugiono hanya bisa terdiam, tertunduk malu di hadapan menantunya. Bayu merasa marah, bingung, dan terluka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang sangat dicintainya tega mengkhianatinya dengan ayahnya sendiri. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Bayu bergetar. "Kenapa, Nis? Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Nisa hanya menangis, tak mampu menjawab pertanyaan suaminya. Dia tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Sugiono, dengan penuh penyesalan, mencoba menjelaskan, namun Bayu tidak ingin mendengarnya. Setelah kejadian itu, Bayu memilih untuk meninggalkan rumah sementara waktu. Dia butuh waktu untuk berpikir dan memutuskan apa yang harus dia lakukan. Nisa terus memohon ampunan, namun Bayu tidak bisa langsung memaafkannya. Di tengah kebingungan dan kesakitan yang dialami Bayu, dia menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus-menerus diliputi oleh dendam dan kebencian. Dia tahu bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Nisa dan Sugiono adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, namun dia juga menyadari bahwa memaafkan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kedamaian. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.